Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita bersama saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama, pemirsa, KPU Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan gathering bersama dengan para jurnalis media Banyuwangi. Ya, acara ini diinisiasi untuk mempererat persaudaraan serta bentuk rasa terima kasih karena media telah turut mensukseskan jalannya rangkaian Pilkada tahun 2020 lalu. Pemirsa, bertempat di salah satu rumah makan yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan kegiatan gathering bersama sejumlah jurnalis Banyuwangi. Adapun jurnalis yang hadir pada kegiatan ini yakni dari sejumlah media cetak, media elektronik televisi, radio, dan media online. Kegiatan yang diinisiasi oleh KPU Kabupaten Banyuwangi ini bertujuan untuk mempererat jalinan silaturahmi antara pihak KPU dengan pihak media. Selain itu, diadakannya kegiatan ini bertujuan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada awak media. Pasalnya, pihak media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Selain itu, pada saat kegiatan berlangsung, nampak terlihat sejumlah wartawan yang memberikan usulan dan masukan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum KPU Kabupaten Banyuwangi, Dian Mardianto, mengatakan kegiatan gathering ini diadakan lantaran untuk mempererat tali silaturahmi serta jalinan persaudaraan antara media dan KPU Kabupaten Banyuwangi. Jadi hari ini KPU Kabupaten Banyuwangi mengadakan media gathering ya bersama teman-teman media di media partner lah dengan KPU. Jadi yang agenda utamanya ya penyampaian rasa terima kasih atas kerjasama selama ini, selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bisa dikatakan berjalan lancar, dan peran-peran dari teman-teman media itu kami merasa cukup besar dalam pelaksanaan kemarin, dan bisa dikatakan pelaksanaan pemilihan kemarin itu berjalan lancar, terus kemudian juga ada peningkatan partisipasi masyarakat seperti itu. Jadi kami sampaikan kembali bahwa ada peningkatan sekitar 5% dari pelaksanaan pemilihan sebelumnya. Selain itu, dalam kesempatan kegiatan ini pihaknya juga mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada sejumlah wartawan yang hadir. Pasalnya, dengan adanya informasi yang disampaikan oleh awak media, proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi menjadi lancar. Bahkan karena media juga, angka masyarakat yang memilih semakin meningkat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Banyuwangi menyelenggarakan vaksin COVID-19 di Rumah Sakit NU dengan tajuk Vaksin Geden. Sebanyak 1.700 yang terdiri dari tokoh NU, sebagian warga mendapatkan suntikan vaksin jenis AstraZeneca. Hal ini bertujuan untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Pemirsa, pada Kamis pagi 1 April 2021, pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi, Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Vaksin Geden. Bertempat di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Banyuwangi, sebanyak 1.700 orang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Adapun 1.700 orang tersebut yakni meliputi warga NU, Kiai NU, guru atau tenaga pengajar pesantren, serta beberapa tokoh yang ada di PCNU Banyuwangi. Dalam kegiatan ini nampak dihadiri oleh Ketua PCNU Banyuwangi, Kiai Haji Muhammad Ali Maki Zaini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yakni Nihayatul Wafiroh, Rois Surya PCNU Banyuwangi Kiai Haji Zainullah Marwan, Direktur Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Banyuwangi Dr. Ika Rahayu Susanti,
Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Dr. Haji Muhammad Budi Hidayat, serta beberapa tokoh lainnya. Adapun vaksin yang digunakan pada vaksinasi kali ini, yakni menggunakan vaksin AstraZeneca. Sementara itu, Ketua PCNU Banyuwangi Kiai Haji Muhammad Ali Maki Zaini mengatakan, diadakannya kegiatan vaksinasi ini tak lain bertujuan untuk memerangi pandemi COVID-19. Selain itu, vaksinasi dengan tajuk vaksin Geden ini juga bertujuan membantu mengatasi penyebaran virus COVID-19 di Banyuwangi. Dalam hal ini, Kiai Haji Muhammad Ali Maki juga menambahkan bahwasanya pelaksanaan vaksin Geden ini akan berlangsung secara bertahap. Yang disasar 1.700 penerima vaksin yang akan divaksin. Itu terdiri dari pengasuh pesantren Bu Nyai dan Pak Yai dan Bu Nyainya, pengasuh masjid, pengasuh musola, guru-guru ngaji, guru-guru madrasah. 1.700 itu bergelombang sejak hari ini, kemudian besok. Kan ini tempatnya tidak hanya di sini kan cuma seremoni saja. Di bawah kita sudah mulai hari kemarin. Terus sejumlah 1.700 ini akan kita habiskan. Dan ini kami berharap dengan adanya vaksin Geden-Gedenan ini menghentikan soal kontroversi bagaimana vaksin sebenarnya halal atau haram. Kita pastikan halal, total halal, halalan thayyiban, dan ini harus kita dengungkan. Kami berharap dengan para tokoh kiai-kiai yang divaksin kemudian akan ngomong kepada jamaahnya, ini loh saya sudah divaksin, tidak ada apa-apa. Ini kan susah, berita yang luar biasa yang kadang-kadang itu tidak benar lah. Bagian daripada usaha kita lah, membantu. Tidak mungkin urusan corona ini hanya pemerintah sendirian, tidak mungkin. Harus, makanya saya terima kasih ada Wakil Ketua Komisi 9, ada Dr. Nihaya, dan banyak yang membantu. Sekali lagi, tidak mungkin urusan corona ini kita serahkan kepada pemerintah sendirian saja. Kita sebagai rakyat semampunya harus berbuat. Selain itu, pada kesempatan vaksinasi ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh memaparkan bahwasanya diadakannya kegiatan vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat agar tidak takut untuk divaksin. Ya, untuk hari ini sebenarnya ini adalah saya menindaklanjuti dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ada beberapa gelombang, salah satunya adalah untuk tokoh masyarakat, tokoh agama. Tokoh masyarakat, tokoh agama kita perlu mensupport mereka karena selama ini kan mereka yang harus bertemu dengan masyarakat secara langsung, interaksi dengan masyarakat. Jadi ada sekitar 1.700 akan bertahap sampai mungkin rencana 2 hari, bisa jadi sampai 3 hari karena kita menghindari crowded juga. Dan ini pembelajaran juga buat semua pihak bagaimana mengurai data, mengambil data. Ini adalah kerja kita bersama agar vaksin ini juga bisa diberikan kepada masyarakat. Dan yang saya pikir adalah uswatun hasanah dari tokoh-tokoh agama kita. Mereka sudah tidak lagi mempersoalkan halal haram, tidak mempersoalkan hal-hal yang lain, tapi malah konkret memberikan contoh. Beliau yang pertama divaksin, Kiai Marwan Kusmaki, beliau yang pertama divaksin untuk memberikan contoh kepada masyarakat, terutama di Banyuwangi ini, bahwa kiainya aja NU sudah divaksin, yang lain harus ini. Karena masyarakat banyak yang takut vaksinnya daripada penyakitnya. Menjelang Ramadan, kita ingin Ramadan, tentu pasti semua kangen bagaimana suasana Ramadan. Dengan adanya Ramadan kita divaksin, kita berharap imunitas lebih bagus. Tapi bukan berarti kalau sudah vaksin protokol kesehatan lupa ya. Protokol kesehatan harus tetap dijaga. Dengan adanya kegiatan vaksinasi ini nantinya ke depan dapat semakin merata di kalangan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Nihayatul Wafiroh juga mengimbau bahwasannya meski sudah mendapatkan vaksin, pihaknya berharap kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, 2 pekan jelang datangnya bulan suci Ramadan, harga daging di Pasar Belambangan Banyuwangi masih relatif stabil,
yakni berkisar Rp115.000 per kilogramnya. Ya, diprediksi naiknya harga daging terjadi setelah 10 hari Ramadan. Hal ini disebabkan permintaan daging dari masyarakat mengalami pelonjakan. Pemirsa, harga daging sapi di sejumlah daerah sudah mengalami kenaikan. Namun untuk harga daging di sentra daging sapi Pasar Belambangan Banyuwangi masih tergolong stabil dan belum mengalami kenaikan harga. Hingga kini harga daging yang dijual pedagang ke konsumen masih berada pada harga normal, yakni di harga Rp115.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Masih stabilnya harga daging ini disebabkan permintaan dari konsumen hingga saat ini masih belum mengalami peningkatan. Diprediksi kenaikan harga daging ini baru akan terjadi setelah 10 hari datangnya Ramadan. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, naiknya harga daging sapi lebih disebabkan karena tingkat konsumsi daging pada masyarakat saat Ramadan mengalami peningkatan yang sangat drastis. Naiknya harga daging juga bisa terjadi karena dipicu harga daging dari pengepul mengalami kenaikan harga. Stabil aja 120, 115, ya normalnya harga segitu. Ya agak sepi gara-gara ada pandemi ini, COVID ini. Ya bisa normal kembali kayak dulu. Mungkin kalau ada peningkatan tuh ke Ramadan puasa dapat 2 mingguan lah baru ada peningkatan. Dan harganya nanti ya naik. Mungkin antara kisaran 125 sampai 130 per kilo. Dikarenakan harga sapinya, Mas. Harga sapinya dari peternaknya naik. Harapannya ke depan ya mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu biar semuanya kembali normal dan harga sapinya stabil seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski diprediksi mengalami peningkatan saat Ramadan nanti, namun kenaikan tak terlalu signifikan, yakni antara harga Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Meski begitu, pedagang berharap agar harga daging sapi saat Ramadan nanti tetap stabil di harga normal. Pedagang berharap agar pemerintah bisa memastikan stok daging saat Ramadan nanti, agar jika nantinya terjadi peningkatan permintaan dari masyarakat, hal ini tidak sampai menimbulkan kenaikan harga daging yang signifikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.